Halo remaja cerdas di seluruh penjuru tanah air. Balik lagi nih di Smart Teen Talk. Ruang aman kita buat ngobrolin segala hal tentang hidup, tumbuh kembang, dan gimana caranya jadi manusia yang lebih tangguh dan bahagia. Masih bareng gue, Galih. Gimana kabar kalian? Semoga hati aman, pikiran tenang, dan circle pertemanan kalian sehat sentosa ya. Soalnya hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin overthinking malam-malam. Halo remaja cerdas, dan ada aku Lili yang siap nemenin Kak Gali dan kalian semua buat bedah tuntas topik hari ini. Bener banget Kak, kadang kita ngerasa capek bukan karena fisik, tapi karena interaksi sama orang yang salah. Nah, itu dia kuncinya. Orang yang salah. Li, belakangan ini istilah toksik itu kan overused banget ya di medsos. Dikit-dikit dibilang toksik. Teman negur dikit dibilang toksik. Tapi sebenarnya kita perlu definisi yang jelas nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal mengatasi teman toksik. Karena gue sering dapat DM, Kak, temen gue posesif banget. Atau, Kak, gue mau ngejauh tapi nggak enak hati karena udah temenan dari SD. Pertanyaan dasarnya dulu, Deli. Sebenarnya definisi teman toksik itu apa sih menurut kacamata psikologi? Jangan-jangan kita cuma baparan. Haha, pertanyaan bagus Kak. Biar kita nggak asal labelin orang ya, kita pinjam definisi dari Florence Isaacs dalam bukunya Toxic Friends. True Friends. Dia bilang pertemanan toksik itu adalah hubungan yang unsupportive, tidak mendukung, draining, menguras energi, dan unrewarding, tidak memberikan timbal balik positif. Ciri utamanya itu ketimpangan, Kak. Kita ngasih 100, dia ngasih 0, atau malah minus. Kalau kakak abis ketemu temen, terus pulangnya ngerasa capek mental, pusing, insecure, atau ngerasa bersalah tanpa sebab, itu red flag terbesar. Jadi bukan cuma soal dia jahat atau galak, tapi soal impact emosional dia ke kita. Wah, impact emosional ya. Jadi kayak vampir energi gitu. Tepat banget, istilah psikologinya memang energi vampire. Oke, berarti tandanya habis ketemu malah lowbat ya mentalnya. Terus Li, kenapa sih orang bisa jadi toksik? Apa mereka emang jahat dari lahir atau ada alasan psikologis di baliknya? Kan kadang ada temen yang sebenarnya baik, tapi lama-lama kok nyekik. Nah, kita perlu paham root cause-nya biar kita bisa lebih bijak. Menurut Dr. Shahida Arabi, penulis buku Power, Surviving and Thriving After Narcissistic Abuse, perilaku toksik itu seringkali lahir dari insecurity, rasa tidak aman, dan kebutuhan akan kontrol, kendali. Teman yang toksik biasanya punya low self-esteem. Mereka merasa rendah diri, tapi cara mereka menutupi itu adalah dengan merendahkan orang lain supaya mereka terlihat lebih tinggi. Atau mereka takut ditinggalin, makanya mereka jadi posesif dan manipulatif. Jadi perilaku mereka itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri yang rusak. Jadi sebenarnya mereka itu kasihan ya. Mereka sakit. Betul, mereka punya isu internal. Tapi ini poin pentingnya Kak, understanding them doesn't mean you have to suffer from them. Kita boleh paham kenapa mereka begitu. Tapi bukan berarti kita harus jadi korban pelampiasan mereka. Empati itu bagus, tapi empati tanpa batasan itu namanya penghancuran diri sendiri. Empati tanpa batasan adalah penghancuran diri sendiri. Dalam banget itu, Li. Nah, ngomongin soal batasan, banyak remaja cerdas yang sebenarnya sadar temennya toksik, tapi susah banget buat lepas. Alasannya klise, udah temenan 10 tahun, dia tahu rahasia gue, atau takut gak punya temen. Kenapa sih kita susah banget ngelepasin racun ini? Padahal logikanya kan kalau sakit ya diobatin atau ditinggalin. Ada penjelasan ilmiahnya nggak? Ada dong. Ini fenomena yang disebut sunken cost fallacy. Konsep ini sering dibahas sama peraih Nobel Ekonomi Daniel Kahneman di bukunya Thinking Fast and Slow. Intinya, kita ngerasa sayang membuang sesuatu karena kita udah investasi banyak di situ. Investasi waktu, perasaan, rahasia, kenangan. Otak kita mikir, duh sayang banget kalau udahan, kan udah lama kenal. Tapi kalau dilanjutin, kerugian kita bakal makin besar. Selain itu, ada faktor fear of isolation. Di masa remaja, diterima oleh kelompok atau peer group itu kebutuhan biologis. Otak remaja itu social brain, jadi mending punya teman toksik daripada sendirian. Itu jebakan pikirannya. Sunk cost fallacy. Bener juga. Kayak nunggu bis yang nggak datang-datang, tapi tetap ditungguin karena ngerasa udah nunggu sejam. Padahal makin lama makin telat. Oke Li, sekarang kita bedah jenis-jenisnya. Kan toksik itu macam-macam bentuknya. Ada yang terang-terangan jahat, ada yang musuh dalam selimut. Bisa tolong jabarin tipe-tipe yang paling umum ditemui di sekolah atau kampus, biar remaja cerdas bisa identifikasi nih. Oh, si A masuk kategori ini. Boleh banget.
kita klasifikasikan ya. Pertama, ada tipe the guilt tripper, si pembuat rasa bersalah. Ini tipe yang kalau kakak nggak bisa nemenin dia bakal bilang, "Ya ampun, padahal gue lagi sedih banget, tega ya lo sama gue." Dia jago banget playing victim, dan bikin kita ngerasa jadi orang jahat kalau kita punya kehidupan sendiri. Kedua, tipe the competitive narcissist, temen yang nggak bisa lihat kita senang. Kalau kita dapat nilai 90, dia bilang, soalnya gampang sih, gue aja nggak belajar dapat 85. Dia selalu jadiin segalanya kompetisi. Dia pengen jadi pusat perhatian dan nggak suka kalau spotlightnya pindah ke kakak. Ketiga, tipe the drama magnet. Hidupnya nggak pernah tenang, selalu ada masalah, dan dia selalu butuh kakak buat jadi tong sampah curhatannya 24 jam. Tapi giliran kakak yang mau curhat, dia nggak peduli atau malah balik ngomongin dirinya sendiri. Ini hubungan satu arah. Wah, yang ketiga itu banyak banget. Datang cuma pas kita butuh dia hilang kayak ninja. Oke, identifikasi udah, sekarang kita masuk ke how to handle. Solusinya gimana? Langkah pertama apa yang harus dilakuin kalau kita sadar kita ada di lingkaran ini? Apakah langsung cut off, alias putus hubungan total, atau ada tahapan yang lebih halus dulu? Langsung cut off itu opsi terakhir. Apalagi kalau kita satu kelas atau satu organisasi kan bakal awkward banget. Langkah pertamanya adalah setting boundaries atau menetapkan batasan. Kita harus belajar dari buku legendaris karya Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend yang judulnya Boundaries. Mereka mengibaratkan diri kita itu kayak rumah yang punya halaman dan pagar. Pagar itu adalah batasan kita. Kita perlu tentukan apa yang boleh masuk ke halaman kita dan apa yang enggak. Contoh batasannya, batasan waktu. Kalau si drama magnet nelpon jam 11 malam buat curhat hal nggak penting, kita berhak nggak angkat. Atau kita angkat dan bilang, gue cuma punya waktu 10 menit ya, abis itu gue harus tidur. Jadi kuncinya ketegasan ya. Tapi ngomongnya gimana biar nggak berantem? Kadang kita takut dibilang sombong atau berubah. Nah, ini seninya komunikasi asertif. Rumusnya adalah I statement, pernyataan saya. Jangan pakai you statement, kamu. Kalau kita bilang, kamu tuh ganggu banget nelpon malam-malam, itu ngajak perang. Tapi coba ganti jadi, gue butuh istirahat yang cukup supaya besok bisa fokus. Fokus ke kebutuhan saya. Jadi gue nggak bisa ngobrol malam ini. Fokus ke perasaan dan kebutuhan kita, bukan nyalahin perilaku dia. Kalau dia marah karena kita jaga diri sendiri, itu bukti valid kalau dia emang toksik, karena teman yang baik akan menghargai batasan kita. Keren. Teman yang baik akan menghargai batasan kita. Itu indikatornya ya. Kalau dia malah ngamuk pas kita ngasih batasan, berarti fix dia toksik. Tapi Lih, ada kasus di mana teman toksik ini manipulatif banget. Misalnya tipe yang suka nyindir-nyindir atau gaslighting. Tahu kan gaslighting? Yang bikin kita ragu sama ingatan kita sendiri. Gimana cara ngadepin orang yang jago muter balikin fakta? Kalau di debat malah kita yang kelihatan gila. Ada teknik khusus nggak? Ini teknik favorit aku buat ngadepin orang manipulatif atau narsistik. Namanya The Grey Rock Method, metode batu kelabu. Konsepnya simple, jadilah semembosankan batu. Orang toksik atau drama queen itu butuh reaksi emosional. Mereka butuh kakak marah, sedih, atau defensif. Itu makanan buat ego mereka. Kalau kakak bereaksi emosional, mereka menang. Jadi, kalau mereka mulai mancing-mancing atau nyindir, responlah dengan datar, tanpa emosi, dan singkat. Misal dia bilang, baju lo kok norak banget sih hari ini? Jangan marah. Jawab aja, oh ya, oke. Datar, tanpa senyum, tanpa cemberut. Atau kalau dia curhat drama yang diulang-ulang buat mancing emosi, jawab aja, gitu ya, sayang banget. Lama-lama, mereka bakal bosen karena nggak dapat suplai drama dari kakak. Mereka bakal pergi nyari korban lain yang lebih reaktif. Hahaha, jadi batu ya? Jangan jadi bensin yang bikin apinya makin gede, masuk akal banget. Kita nggak ngasih apa yang mereka cari. Oke Li, kita coba simulasi skenario nyata ya, biar remaja cerdas makin kebayang. Skenario 1. Teman satu geng yang posesif. Misal ada si Budi, dia punya sohib namanya Andi. Tiap kali Budi mau main sama teman lain atau ikut ekskul baru tanpa Andi, si Andi ngambek dan bilang, lo lupa ya sama gue, mentang-mentang punya teman baru. Apa yang harus Budi katakan dan lakukan? Oke, ini klasik banget. Posesif. Budi harus melakukan reassurance dikombinasikan dengan boundary. Budi bisa bilang gini, Di, lo itu sahabat gue. Dan gue menghargai banget pertemanan kita. Tapi gue juga pengen berkembang di ekskul ini dan kenal banyak orang. Kalau gue main sama yang lain, bukan berarti gue lupa sama elo. Kita tetap bisa nongkrong pas weekend kok.
Kalau Andi tetap ngambek dan main silent treatment, Budi harus kuat mental. Jangan ngejar-ngejar minta maaf. Biarin aja Andi dengan emosinya. Ingat prinsip stoikisme dari Epictetus. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, hanya reaksi kita sendiri. Kalau Budi minta maaf padahal nggak salah, pola posesif Andi bakal makin parah karena merasa strateginya berhasil. Wah, jangan minta maaf kalau nggak salah. Itu poin penting. Seringkali kita minta maaf cuma biar suasananya adem. Padahal itu bikin kita jadi keset kaki. Lanjut, skenario 2. Temen yang suka pinjem uang atau barang tapi nggak balikin. Dan kalau ditagih lebih galak. Ini sering kejadian di kos-kosan mahasiswa nih. Gimana cara nagih atau nolak yang elegan tapi tegas? Nah, masalah duit emang sensitif. Di sini kita harus belajar berkata tidak tanpa membeli penjelasan bertele-tele. Dalam buku The Life-Changing Magic of Not Giving Up, karya Sarah Knight, dia ngajarin buat nggak ngerasa bersalah menolak hal yang merugikan kita. Kalau dia mau pinjem lagi, bilang aja, "Sorry bro, gue lagi nggak ada budget lebih buat dipinjemin. Gue lagi ngatur keuangan ketat bulan ini." Titik. Nggak usah bilang, "Gue mau beli buku, mau bayar ini, itu." Makin banyak alasan, makin banyak celah buat dia debat. Kalau soal nagih, pakai prinsip direct and clear. "Bro, gue butuh uang yang lu pinjem kemarin lusa. Tolong transfer jam 5 sore ini ya." Kasih deadline. Kalau dia marah, ingat lagi, itu masalah dia, bukan masalah kita. Uang itu hak kita. Jangan mau dimanipulasi sama kemarahan dia. Temen yang baik nggak akan menyandara hak temennya sendiri. Tegas, kasih deadline, dan jangan kasih celah debat. Noted. Tapi Lih, ada titik di mana semua cara udah dicoba. Udah dikasih batasan diterobos, udah jadi batu masih diganggu, ditegasin malah makin jadi. Gimana cara bilang, oke, enough is enough, kita putus pertemanan. Dan gimana cara break up sama teman? Kan nggak kayak pacaran yang ada kata putusnya resmi. Friendship breakup itu emang sakit banget. Kadang lebih sakit dari putus cinta. Saat yang tepat adalah ketika kesehatan mental dan fisik kakak udah terganggu. Kalau tiap lihat notifikasi chat dari dia aja, jantung udah deg-degan takut-takut. Atau kakak jadi sering sakit kepala, atau nilai akademis anjlok gara-gara ngurusin drama dia. Itu tanda bahaya. Kita harus ingat aturan ketiga dari Jordan Peterson di buku 12 Rules for Life. Make friends with people who want the best for you. Bertemanlah dengan orang yang menginginkan yang terbaik untukmu. Kalau dia jelas-jelas nggak mau yang terbaik buat kakak, dia harus dilepas. Caranya ada 2. The slow fade atau the explicit breakup. The slow fade menghilang pelan-pelan, cocok kalau kalian nggak terlalu deket banget. Kurangi respon chat, selalu bilang sibuk kalau diajak ketemu. Lama-lama interaksi mati sendiri. Ini minim konflik. Tapi kalau teman deket, the explicit breakup lebih adil. Temui atau telepon dan bilang jujur tapi sopan. Contoh, gue ngerasa belakangan ini pertemanan kita udah nggak sehat buat gue. Gue sering ngerasa drain dan nggak dihargai. Kayaknya lebih baik kita jaga jarak dulu buat sementara waktu. Gue butuh ruang buat diri gue sendiri. Oh, itu butuh keberanian level tinggi sih. Tapi demi kewarasan ya. Terus biasanya abis putus temenan tuh, ada fase withdrawal alias kangen atau ngerasa bersalah. Atau malah kita yang jadi bahan gosip satu sekolah karena mutusin dia. Gimana cara survive dari aftermath-nya? Cara biar kita nggak balik lagi ke lubang yang sama. Betul, pasti ada backlash. Apalagi kalau dia tipe drama magnet. Dia pasti akan play victim ke orang lain dan jelek-jelekin kita. Di sini ujian mental sesungguhnya. Pertama, don't explain, don't complain. Nggak usah klarifikasi ke semua orang bahwa dia toksik. Nggak usah balas nyebar aib dia. Tetaplah berkelas. Orang yang cerdas lama-lama bakal lihat sendiri kok siapa yang bermasalah. Fokus aja bangun circle baru atau perkuat hubungan sama teman-teman lain yang sehat. Atau support system. Kedua, refleksi diri. Tanya ke diri sendiri, kenapa dulu gue bisa betah sama dia? Apakah karena gue haus validasi? Apakah karena gue nggak enakan? Perbaiki diri sendiri biar di masa depan kita nggak narik tipe orang yang sama lagi. Kita harus naikin standar pertemanan kita. Seperti kata motivator Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kalau kita mau jadi orang sukses dan bahagia, pastikan 5 orang terdekat kita itu suportif dan positif. Keren banget. Tetap berkelas, jangan ikut main di lumpur.
biar waktu yang membuktikan ya. Dan soal Jim Rohn itu valid banget. Kalau kita gaul sama 5 orang pesimis, kita jadi yang ke-6. Kalau kita gaul sama 5 orang visioner, kita jadi yang ke-6. Li, kita udah bahas panjang lebar nih, dari definisi, psikologi di baliknya, teknik Grey Rock, sampai cara putus. Sebelum kita tutup, ada nggak satu pesan pamungkas atau mindset yang harus dipegang teguh sama remaja cerdas, biar mereka jadi pribadi yang tangguh dan nggak gampang diinjak-injak? Ada Kak Galih. Teman-teman remaja cerdas, tolong ingat kalimat ini baik-baik. Menjaga kedamaian diri sendiri itu bukan egois, itu kebutuhan. Kalian adalah CEO dari kehidupan kalian sendiri. Kalian punya hak veto untuk memecat siapa saja yang merusak perusahaan, dalam kurung, hidup kalian. Jangan bakar diri kalian sendiri cuma buat menghangatkan orang lain. Jadilah teman yang baik, tapi jangan mau dimanfaatkan. Be kind, but take no nonsense. Jangan bakar diri sendiri cuma buat menghangatkan orang lain. Standing applause buat Lily. Itu quote yang harus ditempel di cermin kamar nih. Terima kasih banyak, Li. Wawasannya hari ini daging semua. Benar-benar ngebuka mata. Sama-sama Kak Galih, seneng banget bisa berbagi. Semoga remaja cerdas bisa mulai bersih-bersih lingkungan pertemanannya ya habis ini. Sip. Oke, remaja cerdas, itu tadi obrolan kita soal mengatasi teman toksik. Ingat, kalian berharga. Kalian layak dapat teman yang tulus, yang ikut tepuk tangan pas kalian sukses, dan ikut gandeng tangan pas kalian susah, bukan yang sebaliknya. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama yang lagi terjebak toxic friendship. Kita ketemu lagi di episode Smart Teen Talk berikutnya dengan topik yang gak kalah seru buat upgrade mental kalian. Jaga diri, jaga hati. Gue Galih. Dan gue Lily. Salam remaja cerdas.